Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Haris Moyo Retno Hadi, Direktur Pendidikan dan Pembinaan Pelayanan Masyarakat dari KPK Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, selamat datang di kampung kami, Kabupaten Batang. Baru pertama ya, saya memang berkomitmen kepingin bekerja yang terbaik. Oleh karena itu, saya ingat betul dulu pertama yang saya bawa ke sini adalah dari DPPK, kantor otonomi daerah itu, Bu, KPPOD. Saya datang ke sana, ditemani oleh beberapa teman saya datang ke sana, datang ke sini tak suruh ambil apel. Beliau nyampaikan dari KPPOD itu, saya ini kantor ini Pemda itu nyengitin kita gitu, nyengitin saya, biasanya musuhin karena rapat daerah perda dan peraturan daerah yang masuk ke sini itu biasanya kita mengoreksi di sini. Nah ini kok malah saya suruh ambil apel. Dari KPPOD, dan alhamdulillah terjadi sampai sekarang. Kemudian yang kedua, saya memanggil siapa ya setelah itu, Bu? Mas Dadar Masuki, ICW, ya Mas Dadar Masuki, dan jadi sohib sampai sekarang. Tapi saya nyabu, betul, saya nyabu. Begitu nyabu, tak suruh handicap. Tak suruh kirimkan. Saya orang pertama yang tidak setuju ada nyabu, karena saya masih butuh saudara sebagai komitmen saudara untuk bantu saya di Obat Batang. Tapi kenapa saudara malah nyabu? Tak sindikat, tak suruh kirim ke sana. Mungkin Allah menakdirkan beliau itu bukan untuk jadi pemimpin, tapi untuk membantu pemimpin dalam menegakkan anti korupsi di Indonesia. Karena sepak terjang beliau itu sebetulnya sudah cukup kuat dan keren, Mas. Saya mengatakan ini beliau kok mau ke sana? Dengan masyarakat yang betul-betul kita pantau itu sebetulnya unit pelayanan publik, yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di situ ada akademisi, ada LSM, ada masyarakat, dibantu oleh teman-teman dari ICW. Kemudian setelah itu saya meminta kepada kepala BPK Semarang agar yang tukang masak APBD di Kabupaten Batang betul-betul orang yang profesional dalam bidangnya itu. Alhamdulillah dikirimlah Pak Sutan. Ternyata teman jenengan yang dulu sangat dibutuhkan sebetulnya ya, pada titik akhir pekerjaan malah ditinggal ke sini, tapi ketemu lagi di sini. Saya meminta tolong kepada Ibu kita ini, Ibu Inspektorat, beberapa bulan yang lalu, Bu, jenengan mau pensiun, iya Pak, orang yang terpajak buat orang-orang Pak. Saya cuma minta tolong berikan kami yang terbaik di akhir pensiun jenengan. Dan beliau nyanggupi, coba kita akan berusaha menuju ke WTP. Mau pensiun malah nyari golek kerjaan. Makanya ini saya di depan semua aparat semua Ibu, secara pribadi dan di dinasa saya ucapkan matur nuwun, terima kasih teman jenengan atas perhatian jenengan. Kurang rok ini kurang satu apa nih, tapi komitmen beliau luar biasa. Tahun 2012 ini berapa kasus yang bisa diselesaikan? Permasalahan yang nyangkut ke WTP nanti, tunggakan masalah itu, betul. Dari berapa ratusan? Coba, saya minta tepuk tangan, Pak. Dan tolong jangan ada yang masuk yang sulit-sulit, moga-moga selesai lah ya. Tunggakan tahun ini Robi 2003-2004 kami ini
menjalankan visi dan misi kami, yaitu birokrasi bersih dan ekonomi bangkit. Birokrasi bersih dan ekonomi bangkit. Kemudian kami mencoba keterbukaan yang luar biasa. Sampai saat ini sudah 1 tahun lebih kami masih menyelenggarakan kegiatan setiap Jumat Kliwon, yaitu BPM-an. Apa jenis singkatannya? Bupati mendengar menjawab ya. Ya BPM-an. Intinya masyarakat mau ngeluh apapun, mau mulai apapun, mau orang siapapun silakan bebas. Setiap bulan sekali. Saya kemarin lihat sama gini-gini, tapi saya sudah dua bulan yang lalu. Saya rencananya membuat TV Tron. TV Tron itu bukan untuk promosi, tapi untuk menampilkan APBD di Kabupaten Batam. Wah, bagus itu. Kalau bisa promosinya dari KPK. Kan belum ada di Indonesia, Pak. Kalau ada, kalau bisa promosinya dari KPK. Biar kita sharekan, sehingga rakyat Batam itu kalau mau lihat APBD Kabupaten Batam, lihat uangnya mereka, itu tinggal di daerah Kloso, Sumboni, sehari semalam nggak apa-apa di Kabupaten Prototim. Itu impian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali dengan bisa hadir di sini. Intinya adalah saya titip mereka. Saya titip seluruh anak buah dan jajaran birokrasi Kabupaten Batam dan diri saya sampai ke bawah agar selamat. Saya titip kemana? Ini sesuai bidangnya. Kenapa? Karena menurut saya, kami ini semua di sini masih lebih bodoh dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha di luar. Karena sebagian dari kami kena masalah itu karena dibodohi oleh mereka. Kita keukur. Kepala dinasnya sampai ini cukup lah, bupati sampai ini cukup. Tapi untungnya mereka, kita tidak bisa ukur. Kalau kena masalah, kita duluan yang kena. Terjadinya masalah, saya yakin Pak, dengan sekolah yang sudah tinggi, dengan pengabdian yang sudah puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun, dengan pengabdian sudah luar biasa, mereka jungkir balik karena satu, tidak tahu masalah, yang kedua, tidak mengetahui masalah, yang ketiga, diajak untuk berbuat masalah. Siapa yang mengajak? Ini yang paling penting. Oleh karena itu, saya ini sebagai bupati, saya titip sama dengan saya dan seluruhnya ada di sini. Bantu kami agar bisa menjaga kredibilitas kami selama kami bekerja di Kabupaten Batam. Tolong, kalau misalkan ditempatkan dengan ada program-program yang luar biasa, jangan bawa ke daerah lain, bawa ke Batam sebagai unit percontohan. Kami siap berkomitmen. Tolong bawa ke Batam sebagai unit percontohan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah laporan resmi kepada Pak Kajati Jawa Tengah. Pak, saya berat di Batam. Tolong Pak, bantu anak buah Bapak agar bisa ke Kabupaten Batam untuk mendampingi kami yang ahli dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata. Dampingi kami Pak, dan beliau dahulu mengirim 2 personil. Dari sisi integritas aparatur pemerintah, berikutnya Mbak, ini kondisi korupsi di Indonesia. Itu masih tercatat tahun 2011, tahun 2012 itu hasil dari indeks persepsi korupsi di Indonesia 3,2 dan naik 0,2 poin dari target Indonesia tahun 2020 harus bisa di atas angka 5.
2020 kira tanggal 5. Sebetulnya tadinya KPK bersama dengan UKP 4 akan menetapkan tahun 2015 itu sudah bisa mencapai angka 5. Tetapi karena mau ada pesta demokrasi tahun 2014, kemungkinan kecil akan tercapai. Jadi diputuskan targetnya sampai 2020 itu di atas 5. Sebenarnya sebelum itu kemungkinan sudah bisa dicapai angka 5 untuk indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan hasil survei dari Transparansi Internasional. Karena dirasakan bahwa korupsi itu sudah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Makanya perlu dibentuk badan seperti Pak KPK yang merupakan badan yang memiliki kewenangan luar biasa khusus untuk kasus-kasus korupsi. Lanjut, Mbak. Adapun indeks persepsi korupsi, indeks komponen dari indeks persepsi korupsi atau KPI tadi, Corruption Perception Index, itu adalah pertama tentang perizinan, kedua perpajakan, ketiga PBJ, pengadaan barang dan jasa dengan beberapa proses di dalamnya, penanganan barang di pelabuhan, handling, ini yang rawan penyimpangan, pungutan liar oleh aparat-aparat di kantong pelayanan publik di pusat maupun daerah, serta proses pembayaran. Ini pada pembayaran biasanya ada kaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek. Ini komponen utama yang menjadi yang sebelumnya, Pak. Nah, ini komponen utama yang dilihat oleh Transparansi Internasional dalam rangka mendapatkan indeks persepsi korupsi tadi. Kalau di KPK ada indeks integritas pelayanan publik, itu khusus untuk pelayanan publik saja. Kalau selain pelayanan publik juga ada tentang perizinan di luar pelayanan publik. Lantas yang tadi tentang manusia Indonesia itu yang dicatat oleh Mokhtar Lubis tahun 2007 yang saya rasa masih bisa relevan pada saat ini kondisi manusia Indonesia yang berpotensi, yang masih bisa berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena kebanyakan yang kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, pelaku-pelakunya ini mirip dengan ini karakternya.